mereka yang tak mau tumbang, inspirasi dan motivasi di masa pandemi. Bu Siwi, Ya Pak dulu Bas. pertama kali tahu si Rama seperti ini bagaimana rasanya? Rasanya ya kaget Pak, otomatis ya. Siapa sih orangnya yang ya artinya kita semua kan punya harapan dua anak ya, punya anak gitu kan, pasti maunya yang sehat, cakep, pinter gitu kan ya. Dia sehat, dia cakep, memang artinya lahir normal. Terus waktu umur 1 tahun kan dia mulai kelihatan ada tanda-tanda yang berbeda dengan anak lain gitu kan. Nah, dari situ kan terus saya sudah menduga ya ada sesuatu yang tidak biasa istilahnya gitu kan. Jadi saya pastikan ke psikolog klinis untuk asesmen dan didiagnosa autistik gitu. Yo rasanya ya ngedrop Pak, tapi kan karena sebelumnya saya sudah tahu sebelumnya autisme itu seperti apa, jadi mungkin bedanya saya dengan orang tua lain ngedropnya itu nggak lama-lama gitu kan, karena saya tahu seburuk apapun kondisi ini, tapi ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk ya memperbaiki istilahnya ya, untuk membawa dia kembali sedekat mungkin ke garis non autistik itu Pak. Yang Ibu lakukan ya setelah Rama dari kecil seperti itu, kemudian memasuki usia sekolah misalkan, interaksi dengan teman-teman lingkungan sekitar gimana? Ya itu perjalanan panjang Pak. Jadi kan karena kebetulan Rama ini istilahnya punya semua tanda-tanda autistik. Jadi kan ada yang cuma 1 tanda, 2 tanda. Nah ini dia ada 11 tanda. Jadi kalau orang bilang parah gitu lah. Ya. Tapi sesuai dengan protokol ya, sesuai dengan protokol dan sesuai dengan programnya dari psikolog klinis. Jadi dia sejak umur 2 tahun itu jadi dia kan menunjukkan tanda-tanda umur 1 tahun, terus terdiagnosa itu umur 2 tahun. Nah itu terus langsung terapi, terus diet, terus dengan pendampingan saya gitu kan. Itu akhirnya ya tanda-tanda utama ya, social skill, gangguan konsep bahasa dan gangguan perilaku itu bisa direduksi sampai istilahnya dia dinyatakan keluar dari spektrum. Toh yang disebut sebagai sudah di luar spektrum itu pun masih ada 10% gejala sisa. Nah itu yang membuat kadang-kadang ya dia agak berbeda gitu kan. Walaupun sama teman dia ya sudah bisa bercanda lah, komunikasi gitu kan. Dia sendiri termasuk usil ya, bisa godain temennya gitu kan. Iya, Rama bisa godain teman? Iya, nggak cuma digodain, dia balas godain gitu. Gitu ya Rama ya? Senyum-senyum aja sih Rama. Wah, dibalik masker ya Pak? Iya. Rama, dulu ketika sekolah bagaimana tanggapan teman-teman, respon teman-teman dengan keberadaan Rama? Like when I was at primary school, Tuan Bangsa, they responded me as if I was a normal kid because I speak English just like them. But it started to fall down once I started junior high school and national one to be specific, which is Canisius Kirisonta. I haven't got the experience to speak Indonesian just yet, but I started to get used to it by being passive of understanding it. Unfortunately, some of my friends become bullies. Bu, ngomong apa Bu? They started to alienate the
things I have. There's just one thing. There's just one friend during recess that thinks I was drinking some alcohol just because I broke a glass bottle of water, green bottle of water. He thought it was some alcoholic drink. Then what? I tried to tell him, but he ignored. Oke. Jadi waktu masih SD itu kan karena bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya, jadi teman-temannya juga ngomong bahasa Inggris, dia nggak ada masalah gitu. Dia bisa sikap seperti anak-anak biasa juga, nggak kelihatan autistik gitu kan. Cuman waktu di SMP karena pindah ke sekolah nasional yang bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, teman-temannya berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa, itu mulai terjadi hal-hal yang ya tidak dia inginkan, seperti contoh yang ekstrim itu. Jadi dia sering diolok-olok gitulah, gitu kan, karena dia kan ngomongnya bahasa Inggris. Terus kalaupun dia ngomong bahasa Indonesia itu kan lucu gitu ya. Jadi akhirnya itu jadi bahan tertawaan di antara mereka. Termasuk waktu dia bawa bekal air minum itu pakai botol kaca, warnanya hijau. Karena kalau anak autistik kan harus menghindari wadah plastik. Makanya dia bawanya pakai botol bling gitu kan. Nah, kebetulan dapat botol bagus tuh dari opnya, dari luar negeri kan, warnanya hijau. Nah, teman-temannya itu ngolok-ngolok dia, wah ngombe tongyang gitu loh, mergo botolnya hijau, padahal kan isinya air. Nah, dia udah jelasin bahwa ini air biasa, tapi ya tetap aja diolok-olok. Itu sangat menggores ya di hati dia gitu, bahwa dia dituduh peminum minuman keras, padahal air putih biasa, tapi temannya nggak percaya itu tadi yang diajarin saya. Jadi Rama ini belajar bahasa Inggris dari mana tuh, Bu? From who Ram you learn English, Ram? Yeah, it's debatable. How come? I don't know exactly how I got here. Dia sendiri nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ngomongnya bahasa Inggris. Jadi, why you don't understand Indonesian at all? Why? I want to know too. Jadi tidak menyerap bahasa Indonesia dari lingkungannya. Gitu ya. Jadi kalau psikolognya bilang ya inilah kok gangguan konsep bahasanya di situ gitu kan. Jadi itu sampai sekarang masih misteri, Pak. Gimana? Jadi gini, awalnya speech delay, ya istilahnya speech delay, telat ngomong. Nah, cuman waktu dia kata-kata pertama dia waktu umur 2 tahun itu tiba-tiba flower. Terus yang selanjutnya aeroplane. Nah, saya juga mikir kok bahasa Inggris semua gitu kan. Jadi ternyata dia bisanya bahasa Inggris. Pantesan kalau saya manggil atau kalau saya bicara dalam bahasa Indonesia dia tidak merespon. Nah, karena saya sendiri waktu itu juga tidak berbahasa Inggris secara aktif. Akhirnya saya yang belajar, ngalahi toh Pak. Masa saya ya istilahnya gengsi. Masa sih ibunya nggak bisa komunikasi sama anaknya, bener ini anaknya bukan kan gitu. Apalagi kan dia tampangnya waktu kecil tuh boleh banget gitu kan, putih gitu kan, bibirnya merah, cakep gitu. Terus saya kan karena ngurus dia yang hiperaktif ya, harus ngantar sekolah, ngantar terapi, sampai istilahnya nggak sempat lah memperhatikan penampilan diri sendiri. Terus saya sampai sering disangka neninya gitu. Ibu-ibu lain itu manggil saya mbak kuwi diurusi, kuwi bomu ngamuk loh, sampai gitu Pak. Ya itu kenyataan gitu. Tapi artinya memang kalau soal bahasa Inggris saya belajar dari dia karena kami butuh komunikasi. Memang sampai sekarang saya juga dikritik, kenapa nggak diajarin bahasa Indonesia? Artinya mulai dari rumah dong kamu ngomong bahasa Indonesia. Iya, tapi karena pemahaman dia itu tetap minim istilahnya gitu ya.
kalau saya ngomong bahasa Indonesia nanti malah terjadi ya, malah kami bertengkar, bukan bertengkar dalam arti marah enggak, tapi enggak Salah paham, nyambung nggak gitu nyambung, loh. Jadi iya. kan kalau saya istilahnya kesuwen lah Pak, Iya. daripada kesuwen udahlah aku ngalah pakai bahasa Inggris aja. Nah, jadi kan lebih banyak hal bisa dilakukan dengan baik daripada kalau nanti dia nanya mulu itu gimana maksudmu apa gitu kan, malah ya itu tadi kalau saya bilang kesuwen. Jadi memang kami di rumah pun berbahasa banyak pakai bahasa Inggris, ya, cuman untuk praktisnya aja. Iya. Tapi artinya selama SMP SMA di sekolah yang bahasa pengantarnya itu bahasa Indonesia, it's okay, dia paham, nangkep, artinya ulangan ya bisa, ujian ya lulus gitu saja. Dan hari ini katanya Rama sudah mau kuliah, sudah daftar kuliah. Sudah diterima di UDINUS jurusan DKV. Kenapa milih di kafe? Itu sesuai dengan passion dia ya selama ini, dengan bakat menggambarnya seperti itu, dengan bakat fotografinya, terus dia juga hobi bikin video-video pendek. Jadi kalau saya mikir gini lah, karena dulu saya pernah sekolah, artinya saya juga nggak begitu suka fakultasnya gitu, akhirnya kan hasilnya nggak optimal. Ya. Nah, sedangkan kalau dia memang sesuai dengan bakat dan passion kan otomatis waktu belajar dia akan enjoy, akan menikmati, dan diharapkan hasilnya bisa optimal gitu. Daripada stres ya kan, kan banyak mahasiswa stres nih karena nggak paham nggak atau apapun gitu. Saya nggak mau itu terjadi. Rama, harapan Rama nanti setelah pas kuliah gimana? Apa yang diinginkan? I hope the courses will be relaxing and subtle. I just don't hope they don't get too expensive, because universities start to cost quite a lot of money. Ya, jadi yang diharapkan adalah dia pengen belajar dengan tenang, dengan rileks ya. Kalau materinya saya nggak khawatir. Nah, cuman dia sendiri punya kecemasan terhadap biaya kuliah, karena kami melihat biayanya itu sangat tinggi. Ya, memang karena kondisi kami juga seperti ini, dia ada kecemasan. Artinya ya saya sangat menghargai ya, karena sebagai anak autistik dia sudah punya pemikiran seperti itu, bahwa sekolah itu mahal, jadi banyak yang nggak bisa sekolah gitu kan, terancam nggak bisa melanjutkan sekolah. Tapi memang ya saat ini kondisinya memang seperti ini ya, bahwa memang biaya sekolah tinggi gitu loh. Secara pribadi dia punya banyak opini ya tentang penyelenggaraan pendidikan ini, terutama pendidikan di tingkat tinggi. Tapi memang jalannya memang seperti ini kan, kita sendiri kan belum bisa berbuat lebih baik dari itu gitu. Nah itu ada di dalam pikirannya dia. Jadi Luar biasa ya itu dia. Jadi sebagai anak autistik dia punya pandangan-pandangan ke depan terhadap sistem-sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem masyarakat, sosial, itu dia punya banyak pendapat gitu. Iya. Insya Allah pasti ada jalannya. Amin. Ya Rama ya. Amin. Tuh. Yes. Apa namanya untuk Bu Siwi sendiri? Saran Bu Siwi untuk para orang tua yang memiliki anak ya sama seperti Rama gitu. Ya yang pertama kalau secara teknis ya, secara protokoler itu idealnya setiap orang tua itu punya konsultan. Seperti saya ini kan konsultannya psikolog klinis. Jadi saya sarankan sebisa mungkin punya konsultan psikolog klinis, karena nanti psikolog klinis ini yang akan memberikan program sesuai. Karena tiap anak autis ini kan beda Pak, beda. Jadi antara Rama sama Ido misalnya ya, temennya itu tetap beda gangguannya ya. Misalnya Rama punya 11 gangguan, temennya itu cuma 5, otomatis terapinya beda gitu. Jadi dengan adanya psikolog klinis itu programnya yang diberikan itu sesuai.
sesuai. Nah, masalahnya bagi para orang tua itu kan nggak semuanya mampu untuk punya. Ada solusi, Bu? Kalau jadi gini, ada program dari psikolog klinis. Nah, yang melakukan ini kan tim terapis, ya kan? Tim terapis ini tidak harus timnya psikolog klinis itu sendiri. Tapi entah ada yang satuan, ada yang pakai tim lain, dan sekarang ini kan BPJS menambah beberapa terapi, walaupun tidak semua. Jadi untuk yang istilahnya tadi ya, istilahnya bukan dari Orang-orang mampu lah itu, ya, sanggup untuk punya itu. Gitu. artinya minimal sudah ada coverage dari pemerintah. Ya. Nah, terus yang kurang ya itu gimana caranya? Itu kan, nah seperti saya sendiri kan saya punya grup Facebook yang membernya itu orang-orang tua anak autistik. Nah, di situ orang tua juga terkait kasusnya apa. Saya memang tidak bisa membantu secara teknis, tapi minimal apa yang harus dilakukan kalau anaknya seperti ini, kalau seperti ini, kalau seperti ini, untuk mengimbangi itu tadi. karena kesulitan terapi ya. Dan sebenarnya di YouTube sekarang itu sudah banyak ya. Asal mau belajar. Nah, jadi asal mau belajar, asal mau bertanya, kalaupun memang nggak bisa nerapiin sama sekali, tapi memang minimal tetap konsultasi dengan psikolog, karena nanti dia yang akan mengevaluasi, tiap 3 bulan dievaluasi tercapai enggak targetnya. Kalau tercapai ditingkatkan, kalau tidak tercapai halangannya apa, kesulitannya apa, nah itu diperbaiki supaya anak ini bisa tetap maju. Jadi karena kalau saya lihat di masyarakat sekarang itu masih ada keengganan untuk menemui psikolog klinis. Kadang kalau saya sarankan itu mereka bilang anak saya kan nggak gila gitu kan. Loh bukan, jadi ini yang harus dipahami juga bahwa psikolog klinis itu bukan ngurusin orang gila ya, yang istilahnya sebenarnya itu ranahnya psikiater. Jadi orang masih nggak paham bedanya psikiater dan psikolog, terus apalagi psikolog klinis gitu loh. Jadi psikolog klinis ini kan dia spesialisasinya dalam gangguan perkembangan anak gitu. Kalau yang itu tadi kan gangguan jiwa. Nah ini yang selalu saya share ya, supaya orang lebih paham, supaya tidak enggan menemui psikolog klinis, karena kuncinya pada beliau gitu loh. Kuncinya pada psikolog klinis karena dia yang bisa ngukur kan anak ini arahnya kemana gitu kan, targetnya seberapa, supaya bisa mendekati ya, keluar dari spektrum ini gitu. Rama, di sekolah punya teman dekat berapa? How many friends? Your best friend? I have several. Huh? Best friends from primary school was Bernard, Kathleen, Pepe, And then? Vincent, Ernest. Itu teman SD-nya. Teman SD ya? Yang deket gengnya lah, Geng. gengnya gitu. Ternyata punya geng juga ya? Oh ya, 6 orang ini ya kan mereka ngapain aja gitu kan, berenang gitu kan. Setelah bisa nggak menjabarkan setelah lulus mau apa gitu Bu? Si Rama itu setelah lulus kuliah nantinya? After your initial university program, what will you do? What is your plan? I might think of freelance drawing, and as I've started up, as I have several social media accounts. First, one of them is DeviantArt, where I usually post pictures of cars I draw.
But I think you do it now. But first want to know after you finish your college and get the diplomas. Maybe you make your own company. That will be great. I also recently have a crowdfunding account on coffee.com. KO/FE. It's an alternative to Patreon where there's no fees. Yeah, that's for now. Dia belum tahu, tapi artinya saat ini dia freelancing kan, Oh, gitu. freelancing untuk desain untuk gambar-gambarnya dia. Gitu. Rama punya harapan nggak untuk teman-teman seperti Rama nanti ya bisa seperti Rama hari ini? What do you think about your autistic friend? I sure hope they get equally some attention. Especially right now, there's a pandemic going on. Lots of people are downloading this Chinese app named TikTok. One of the problem is that TikTok does not allow, it censors people with these different abilities, like people with Down syndrome, cerebral palsy, and of course, autistic people like me. And then there are also quite a lot of stupid people doing stupid things and so-called challenges. I'm absolutely outraged by the autism challenge there, because it can encourage people to mock autistic people. And don't get me started with all the other ones there. But The Holocaust challenge, because it disrespects how tragic the Holocaust was, because Adolf Hitler set up some concentration camps to kidnap Jews and Polish people there. They're sent to gas chambers. so this is not about your Kira friends. sampai ke sana, Bu? Hah? Gimana, Bu? Jadi gini kan tadi ditanya harapan No. teman-teman. Take Dia ours. apa ke apa proteksi terhadap autisme ya, dia mengkritik TikTok karena bikin challenge kan, tantangannya macam-macam. Nah itu termasuk tantangan tentang autism gitu kan. Itu kan berarti kan memperolok-olok karena autism Autism, ya. jadi dia kan tersinggung gitu loh, dia sebagai orang autistik sendiri tersinggung ya, artinya kan ya oke, artinya ini bisa menimpa teman-temannya bahwa semua autistik di alam-alam seperti itu. Jadi dia melihat challenge-nya TikTok itu nggak bagus gitu. Yeah, not my, Yeah, we don't talk about people here. We talk about autism. Oke, jadi dia melihat banyak sekali bullying ya yang nggak disadari oleh masyarakat bahwa itu bullying, tapi bahwa itu sangat menyakitkan bagi penyandang autism sendiri, dan itu kan dia melihatnya juga di luar negeri, termasuk di Cina gitu kan, beberapa aplikasi dalam tanda kutip itu memperolok disabilitas gitu kan. Jadi dia tadi menyebutkan juga beberapa disabilitas lain gitu kan, bukan autism. Jadi bahwa dia nggak setuju dengan aplikasi yang sekarang ada itu. Oke, Bu Siwi, terima kasih ya. Baik, Pak Rama, Bas. thank you. Ya. Ketemu lagi Welcome. nanti ya, insyaallah. Ya, yes. Oke.